Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat kepada dosen pembimbing dan penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Katolik Batch 4 tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Ansel Muslim Mario SPD, mahasiswa PPG Batch 4 STP KAT Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25412035. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagaimana bagian dari pembelajaran uji kinerja, terutama di kelas 4 SDN 13 Trans SP1 Muko, dengan materi Yesus Pemenuhan Janji Allah. Sekian dari perkenalan saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Sehat. Yes. Oke, terima kasih. Syukur, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Jadi kita bisa melanjutkan pertemuan pada hari ini ya. Kita akan memasuki pembelajaran baru, yaitu tentang Yesus Pemenuhan Janji Allah. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dulu dengan doa. Mari silakan bangkit berdiri, kita mulai kita membuka. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Juru Selamat, Kami bersyukur kepadamu karena melalui kehadiran janji keselamatan dari Allah. Indonesia, tanah airku, kandung darahku. Di sanalah aku berdiri dan Indonesia. Margarita Sakia. Baik. Angelo Julian Christian. Hadir Pak. Baik. Pascalia Brendanita. Hadir Pak. Baik. Jadi siswanya hadir di sekolah karena semangat ya. Nah, jadi itulah ya, makanya kita mainkan lagu Indonesia Raya tadi supaya kita mengenal ya bahwa zaman dulu perjuangan nenek moyang kita mempertahankan Indonesia. Nah, jadi sekarang kalian tak ya generasi muda yang mempertahankan perjuangan kemerdekaan itu sampai saat ini. Dengan lagu Gloria ya. Nah, dari lagu Gloria ini ya kita menaikkan bahwa Yesus Pemenuhan Janji Allah itu ya merupakan kehadiran yang kita nantikan. Ya. Baik. Melalui dari bangsa Israel inilah ya yang disebut dengan bangsa yang dipilih oleh Tuhan Allah ya, yang masih hidup sampai saat ini ya. Nah, jadi Yesus hadir ya di tengah-tengah kita pada waktu itu. Ya bangsa Israel ya membutuhkan namanya perlindungan atau pembebasan ya. Bagaimana supaya hidup kami tidak menderita terbelenggu seperti ini. Nah, Tuhan Allah mendengarkan doa mereka. Lalu Tuhan Allah memilih orang yang bisa untuk menyampaikan kehidupan itu kepada bangsa Israel. Ya. Melalui siapa? Ayo, melalui Nabi siapa? Musa. Tidak, ya. Tuhan Allah pada waktu itu memilih Nabi Yesaya, ya, adalah Nabi Yesaya pada waktu itu ya. Sampai pada waktu itu ya Tuhan Allah mencari, oh ternyata masih ada ketemu ya. Pada waktu itu Nabi Yesaya. Baik anak-anak. Nah, jadi ya pemenuhan janji Allah itu ya akan dijanjikan Mesias yang akan hadir bagi umat manusia yang melalui bangsa Israel. Nah, jadi Bapak mau tanya, siapakah Mesias itu? Nah, itu adalah Yesus. Ya, yang akhirnya Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia agar kita umat manusia tetap hidup dan terbebas dari
puasa ke-8. Oke, ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya mengenai tentang janji Allah itu kepada kita umat manusia. Nah, contohnya ya, sebelum ke janji Allah kita mengenal janji kita kepada sesama ya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kamu rasakan jika janji tidak ditepati? Apa yang kamu rasakan jika janji tidak ditepati? Ayo, Syakia. Hah? Besar, oke. Nah, kalau Intan, jika janjimu tidak ditepati, apa yang kamu rasakan? Sedih, kecewa. Terus, Syakira, jika janji tidak ditepati, apa yang kamu rasakan? Misalnya kamu janjian dengan kawan kamu kan hari ini mau mengerjakan PR sama-sama, namun temannya malah tidur atau pergi ke tempat lain. Nah, jadi apa yang kamu rasakan? Marah. Ya. Baik, beri tepuk tangan untuk temannya yang telah menjawab. Ya. Baik. Yang kita rasakan jika janji itu tidak ditepati, pasti kita memerlukan apa? Ada timbul tanda tanya, ya. Mengapa kok tidak ditepati padahal sudah janji, ya? Padahal janjinya besok atau sore ini. Nah, jadi yang timbul dari dalam diri kita itu tentu rasa kecewa, ya. Dan tidak percaya lagi kepada seseorang tersebut. Nah, oke. Itulah ya arti janji jika janji tidak ditepati. Oke. Terus mengapa menepati janji itu sangat penting? Ayo. Dipercaya. Nah, kamu yang di sebelah ini? Ada tidak? Ada tidak apa? Agak nyari-nyari sedikit. Harus semangat kan? Harus semangat. Ada tidak bla 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 bla. Nah, jadi pertanyaan mengapa janji itu sangat penting? Ya, agar tetap dipercaya teman, agar tidak dibilang ya berbohong atau mengingkari ya. Itu dia ya. Berarti menjaga rasa percaya mengenai tentang janji ini ya. Apakah janji Allah kepada manusia itu instan atau berproses? Itu berproses. Nah, janji yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada kita umat manusia yaitu adalah janji keselamatan. Nah, janji keselamatan itu bisa kita lihat melalui kehadiran Yesus Kristus yang disebut tadi adalah Mesias. Mesias dalam arti kata yaitu adalah pembebas. Ya, nah, makanya kita ya yang dibaptis dalam nama Yesus berarti kita sudah diangkat ya, diangkat menjadi anak Allah dan dibersihkan ya melalui nama Yesus. Jadi kita ya telah ditolong gitu ya kan, sudah dibersihkan ya. Nah, jadi selama kita masih hidup di bumi ini ya kita sebagai pengikut kepada Yesus ya untuk memenuhi janji Allah itu dari mana? Dan kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, misalnya saling tolong menolong, saling mengasihi ya. Dan banyak yang Yesus ajarkan kepada kita. Oke. Nah, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami arti janji dalam hidup sehari-hari dan menjelaskan janji Allah kepada umatnya, berarti umat manusia dalam lindungan Tuhan Allah. Oke, menyadari bahwa Yesus adalah pemenuh janji Allah itu sendiri ya. Oke, dan meneladani sikap setia dan tanggung jawab Yesus ya, tanggung jawab Yesus ya sebagai pemenuhan janji Allah ya, dan kita rasakan hidup pada saat ini ya. Oke, nah anak-anak nanti akan Bapak sampaikan tugas untuk diskusi kelompok mengenai pemenuhan janji Allah ya melalui Yesus itu sendiri. Nanti ya sebelum kita bagi kelompok, Bapak akan menampilkan sebuah video ya tentang nubuat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan kabar gembira yang akan dinantikan umat manusia ya melalui Bunda Maria. Baik anak-anak, sebelum kita memulai untuk diskusi kelompok, kita akan menyaksikan sebuah video ya tentang nubuat Nabi Yesaya. Mari kita saksikan.
Yesaya. Terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 sampai ke-7, Yesaya pasal ke-9, dan Yesaya pasal yang ke-53 sampai ke-54, menceritakan nubuat-nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Israel telah ditaklukkan berkali-kali dan menginginkan Tuhan agar melindungi mereka. Suatu hari dalam bait suci, Tuhan memanggil seorang pria bernama Yesaya untuk mengajar orang-orang tentang kedatangan Yesus Kristus. Yesaya mengasihi orang-orang itu dan mengajari mereka bagaimana Kristus dapat menyelamatkan mereka. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-8. Yesaya belajar bahwa Yesus Kristus akan datang pada suatu hari untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Tetapi tidak semua orang akan mengenal Dia sebagai juru selamat mereka. Yesaya sangat sedih karena dia tahu banyak orang tidak akan mempercayai Yesus Kristus. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ke-13, dan Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, serta Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai ke-9. Tetapi Yesaya juga menubuatkan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus. Yesus Kristus akan kembali dan menjadi Raja atas seluruh bumi. Dia akan datang lagi dan menggenapi rencana Bapanya dengan membawa kebaikan dan kedamaian selama-lamanya. Yesaya mengatakan semua orang akan mengetahui Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ke-7, dan Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang pertama sampai ke-10. Baik anak-anak, itulah tadi isi dari membuat dari Nabi Yesaya. Ya. Jadi Nabi Yesaya bertemu langsung dengan Tuhan Allah. Ya. Nah, bahwa Allah akan memberikan janji keselamatan itu ya, melalui Mesias. Ya. Jadi dari kisah ini masih ada lagi sambungannya, yaitu tentang kabar gembira yang nantikan oleh umat manusia, terutama pada bangsa Israel. Nah, datang. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Ia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kisah pemenuhan janji Allah tadi melalui Nabi Yesaya dan dari dua video tadi ya. Dan dari yang video kedua adalah kisah kabar gembira yang nantikan. Nah, sebelumnya, kenapa manusia sering tidak setia pada janji Allah? Nah, kita bahas dulu ya. Kita membahas tentang perbedaan janji Allah dan janji manusia itu tadi. Jadi janji manusia kadang seringkali keliru, ya, janggal. Banyak sekali alasan-alasan yang membuat janji seseorang tersebut kadang tidak ditepati. Nah, tetapi janji Allah itu ya adalah mutlak, ya, mutlak. Walaupun tidak secara instan kita mendapatkan janji itu harus melewati proses dulu. Bagaimana kita menikmati janji Allah itu? Ya, kita sudah mengenal Yesus, disitulah kita mendapatkan janji Allah itu, ya, yang nantinya akan kita
binasakan. Jadi masih ingat apa tadi janji Allah itu kepada umat manusia? Yaitu adalah janji keselamatan dan hidup ke. Baik, Bapak akan membagikan kelompok, ya, tugas kelompok. Di sini ada masing-masing dari satu kelompok itu pas cukup ya, terdiri dari tiga orang. Nah, jadi ini untuk penugasan kelompok ini ya sudah Bapak sediakan. Nanti tulis di sini poinnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan kalian buka kitab suci ya dari Yesaya tadi. Nanti kalian baca, terus kalian sudah menemukan. Nanti kalian diskusi ya mengenai dengan pertanyaan yang ada di lembar soal ini ya. Jadi ini langsung Bapak bagikan. Mengapa Yesus disebut sebagai pemenuhan janji Allah? Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah menepati setiap janjinya. Sebab melalui Yesus, janji Allah merupakan keselamatan untuk umat manusia. Baik, beri tepuk tangan. Terima kasih. Apa perbedaan antara janji manusia dan janji Allah menurut hasil diskusimu? Janji manusia hanya bisa diucapkan dengan belum adanya kepastian karena terdapat keterbatasan dari kedua belah pihak. Sedangkan janji Allah mempunyai kepastian dengan benar-benar terpenuhi olehnya. Kita singkat tentang sikap menepati janji sebagai teladan Yesus adalah janji adalah konsekuensi yang dapat berpengaruh bagi kita. Jika janji itu sesuai dengan rencana, maka akan berdampak baik bagi kita dan sesama. Jika janji itu tidak sesuai atau tidak disepakati, maka akan menjadi pengaruh buruk bagi sesama. Dan pemenuhan janji Allah yang tadi bisa kita kaitkan dalam nilai kehidupan kita sehari-hari ya. Pertama, apa yang bisa kita teladani? Ya, contohnya menepati janji itu sudah pasti ya yang kita lakukan ya bagi sesama kita. Terus dalam janji itu bersikap jujur. Ya, bagaimana kita bersikap jujur kepada sesama itu? Nah, bicaralah apa adanya ya. Jika kita mengalami suatu kendala ya, jangan asal-asal kita menerima janji atau membuat janji itu agar janji itu tidak terhindari. Terus bertanggung jawab ya, itu juga ya. Janji juga merupakan agar dari tanggung jawab dan setia dalam tugas kecil ya. Selain setia dalam tugas kecil dan mengasihi sesama. Ya, inilah ya inti dari janji ya. Janji jika kalian pernah berjanji kepada sesama. Nah, kaitannya dalam teladan iman ya, kita bisa melihat ya tentang yang kita tampilkan tadi cuplikan dari yang kedua, malaikat Allah menemui Bunda Maria ya. Bagaimana Bunda Maria awalnya menerima kabar itu yang dikaruniai Roh Kudus bahwa ia akan mengandung. Awalnya Bunda Maria takut, cemas, dan akhirnya Bunda Maria perlahan-perlahan merasa lega menerima kabar sukacita itu bahwa Roh Kudus ada padanya ya. Karena Maria percaya kepada janji Allah ya. Karena saking senangnya menerima kabar itu, Maria mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan ya. Terus katanya terjadilah kepadamu menurut perkataanku. Berarti Bunda Maria bersungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Bapa. Ia dipakai oleh Bapa untuk banyak umat manusia ya. Sudah. Baik, ini Bapak panggil kelompoknya
mulai dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil produk yang Bapak minta. Mari silakan kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1. Janji tidak dapat kita permainkan lagi, apalagi mengikat janji tersebut terhadap sesama. Sebab janji merupakan konsekuensi yang harus dipegang erat oleh antara kelompok atau individu yang telah menyepakati janji tersebut. Jika kita mengikat janji itu, sama saja kita telah berdusta terhadap sesama. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sebagai sesama tidak boleh mengingkari janji yang telah kita rencanakan atau kita buat sebelumnya, apalagi teringkari demi kepentingan pribadi. Jika kita tidak sanggup menepati janji terhadap sesama, berkatalah apa adanya jika merasa terdapat kendala pada diri kita. Terima kasih, Bapak. Baik, beri tepuk tangan. Janji yang kita buat atau kita janjikan kepada sesama sahabat sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu agar tidak terdapat kesulitan atau kehalangan janji yang dapat teringkari. Kita meneladani janji Allah, sebagian Allah akan memberikan kita janji itu melalui Yesus. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Baik, untuk pemaparan hasilnya itu sangat luar biasa ya. Mulai dari diskusi kelompok ya dan menciptakan produk yang kalian buat ya mengenai tentang kata-katanya itu cukup membuat Bapak ya terkesan ya, karena mengenai dengan janji itu, jadi kita tidak bisa memperbankan janji itu begitu saja ya. Sebagaimana Allah menepati janji itu agar janji itu dapat diterima, dapat dipercaya walaupun janji itu tidak dilihat ya. Nah, jadi ingat ya, jika kalian ingin berjanji kepada teman kalian ya, maka kalian harus memikirkan dulu ya bagaimana konsekuensinya, apa yang harus diambil ya jika kita ingin membuat janji itu agar bisa ditepati ya. Jadi pemenuhan janji Allah itulah ya contoh bagi kita supaya kita dapat berjanji kepada teman kita jika kita ingin menyepakati sesuatu supaya bisa kita laksanakan dan tidak ada namanya ingkar janji. Anak-anak, mengenai tentang materi hari ini, Bapak akan merefleksikan hasil dari tema Yesus pemenuhan janji Allah ya. Dari materi tersebut, apa peranan Yesus di dalam hidupku sampai saat ini? Misalnya ya, Yesus adalah sebagai penyelamat, sebagai penghibur, sebagai guru atau sebagai motivasi ya, sahabat ya, itu dia ya. Memang kita tidak bisa melihat Yesus itu secara nyata, tetapi Yesus itu hadir dalam diri kita masing-masing. Nah, terus siapa orang yang dipakai oleh Yesus untuk menghibur kita ketika kita sedih? Dan siapa orang yang dipakai oleh Yesus untuk menegur kita ya jika kita melakukan kesalahan? Dan siapakah orang yang dipakai oleh Yesus untuk meneguhkan kita jika kita mengalami kebimbangan atau keputusasaan ya, itu bisa kita temukan pertama melalui teman terdekat, orang tua ya, atau kerabat-kerabat yang kita kenal di sekitar kita ya, yang menghibur kita jika kita susah, kita putus asa ya, membangun motivasi kepada diri kita supaya kita tidak jatuh ya. Jika kita jatuh, yang membangunkan kita kembali siapa? Yesus ya. Itu dia ya. Nah, mengenai tentang ya janji tadi Bapak ingatkan, jika kalian ingin berbuat janji ya, menjanjikan sesuatu kepada teman kalian ya, misalnya janji ini, janji itu,
tolong janji itu ya berusahalah kalian tepati dan kalian kompromikan sama-sama bisa terlaksana atau tidak. Janganlah asal-asal iya saya janji sore ini datang, tahu-tahunya tidak jadi datang. Mengapa tidak jadi datang? Ternyata ada alasan, ya alasan hujan, nggak ada kendaraan. Ya. Jadi bagaimana mengatasinya? Ya, jadi kita sebelumnya mengatakan maaf tidak bisa berjanji jika saya tidak datang, mungkin ada kendala. Nanti apakah bisa diganti hari lain? Ya, barulah saya bisa melaksanakan apa yang temannya minta. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ya, sebelum kita tutup perjumpaan kita, ya, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Kota Sanggau. Ini Bapak cari dulu untuk instrumennya supaya kita semangat menyanyikan lagu Mars Kota Sanggau. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Angkat dengan tanda tangan Kristus dan Yesus. Ya Yesus, Sang Juru Selamat, ajarilah kami untuk setia seperti Engkau, juga setia. Ajarilah kami untuk berkenalan dan berbagai godaan dan penahan antara kami berbagai sukacita. Ajarilah kami untuk rela mengorbankan kesenangan diri untuk memperjuangkan apa yang lebih baik dan luhur sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan perantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. kita lanjutkan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada